kepingin lihat-lihat daerah Kayangan Api yang katanya itu bekas kerajaan Mojopahit yang terkenal dengan Empu Suponya, sang pembuat pusaka ya khususnya. Keris Jalak Sumlang Gandring itu yang dibuat yang sempat hilang ya? Yang sempat hilang dicuri sama Blambangan itu pembuatannya juga dan Medion pun juga membuat, tapi bukan dari emas gitu. Dari Kuningan ya? Dari Kuningan rata-rata itu di Pakem Lok 13, tapi kalau di Sultan Agung kan semua keris yang berhasil kembali ke Sultan Agung, beliaunya mendapat kinatah berupa penghargaan Gajah Singa. Dibuka aja mas, saya mas, aku kepingin rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lindo Aji Jombang, pecinta keris serta pusaka dan tosan aji dari Jombang. Oke bosku semua, hari ini saya hunting di Bojonegoro. Ini mohon maaf dulu karena suaranya rodok serak-serak bahasa bos. Biasa musim hujan ya, musim hujan jadi kalau tidak batuk pilek yo meteng. Oke bos, kita sudah lama ini nggak bikin konten lagi. Sekarang saya bikin lagi dan ini saya lagi ada di Bojonegoro, tepatnya di rumahnya Mas Yayan ya, rumahnya Mas Yayan, ketua AKNI dari Bojonegoro. Dan hari ini saya mau milih-milih pusokone Mas Yayan bro. Pusokone lumayan bro, api-api bro. Dan aku lama nggak ke Bojonegoro, jadi hari ini tak sempatkan ke Bojonegoro dan nanti aku mau minta tolong sama Mas Yayan juga. Kalau nggak ada halangan, tak ajak ke Kayangan Api. Karena aku pengen review Kayangan Api dan kepingin lihat-lihat daerah Kayangan Api yang katanya itu bekas kerajaan Mojopahit yang terkenal dengan Empu Suponya, sang pembuat pusaka ya khususnya. Dan hari ini langsung aja dengan Mas Yayan. Piye Mas kabarnya Mas? Siap Mas Lindu. Baik. Ini Mas Yayan ini. Sampean ketua AKNI ya Mas ya? Iya, saat ini saya dipilih sebagai ketua umumnya AKNI. Oh gitu ya, ketua umum ya? Iya, kita sudah dapat izin dari notaris, Kemenkumham kita juga sudah dapat. Sehingga tinggal kita bagaimana menjalankan ke depannya. AKNI ku apa Mas singkatannya Mas? AKNI itu kita ngambil dari simbol Kayangan Api ya, yang berarti api. Jadi keris ini tidak akan tercipta kalau tidak ada api. Wah, masuk ini. Simbol semangat juga. Mantap gitu, mantap ini. Aduh tak Mas, Kayangan Api teko gini Mas. Dari sini 30 menit nanti kita lihat-lihat dulu itu memang di situ kan ada situs ya. Memang itu pertama ditemukannya situs Adan-Adan. Jadi ada 16 lempeng di zaman Raden Wijaya itu ditemukan di daerah Kalitidu, Nglawatan itu sebagai tanah perdikan zaman dulu. Karena jasanya Empu Supo membuat keris, beliaunya pertama itu terkenal di kearifan lokalnya sana itu jadi Mbah Pandi. Sebelum sebelum dia belum bisa membuat keris, dia membuat peralatan pertanian. Contoh seperti gitu ya, sebelum membuat keris dulu Mas ya? Iya, sebelum membuat keris dia cangkul sehingga dia bisa membuat keris dan karya pertamanya itu jangkung Blongpok Gonjo yang sekarang menjadi kearifan lokal di Bojonegoro. Oh ada ya Mas ya? Ada, bahkan tersimpan berarti ya? Ya, kerisnya saat ini masih kontroversi. Jadi belum sah lah sampai saat ini, karena kan kita di Bojonegoro baru AKNI ini didirikan, ya mudah-mudahan nanti bisa menemukan karya resmi dari Empu Supo. Oh, berarti AKNI ini juga mewakili Mas ya, mewakili apa untuk Empu Supo sendiri ya? Empu Supo, bahkan keris Jalak Sumlang Gandring itu yang dibuat yang sempat hilang ya? Yang sempat hilang dicuri sama Blambangan itu pembuatannya juga di
Kayangan Api. Oh gitu ya. Setelah Jangkung Blompok Gonjo itu tadi. Oh, mantap iki Mas Yayan Nanti iki. ada literasinya di situ. Ternyata aduh, Bro. Apa wawasannya luas. Nah, iki penting iki. Nanti ojo diceritakno kabeh Mas, engko gak penasaran Bro wong-wong iki. Siap. Nanti kita apa? Kita anu aja Mas. Nanti kita ke mana? Kayangan Api, nanti kita apa? Cerita-cerita sama ngulas-ngulas tentang sejarah peradaban Mojopahit ya Mas ya. Peradaban Mojopahit. Peradaban Mojopahit. Jadi apa masuk zamannya Empu Supo ya? Iya, eranya Empu Supo ya. Itu kan zaman Empu Supo itu kan Supo Mandrang itu ada dua ya di Babat Katga. Jadi serat Katga itu memang ada tertulis itu Supo Gati dan Supo Mandrang ini bersaudara. Begitu ya? Iya, tapi makomnya cuma satu. Itu ya. Di Gresik menjadi Pangeran Sendang Sedayu itu. Itu kan sebenarnya juga dari Bojonegoro itu pertama bertapa sebelum dia membuat keris, sebelum bisa membuat keris itu bertapanya di Bojonegoro. Oh gitu ya. Iya, setelah itu di zaman Hayam Wuruk beliaunya dapat tanah perdikan di Gresik menjadi Pangeran Sendang Sedayu itu kan karena hasil dulu sayembara di Madura kan. Mantap. Oh jadi cetakno kabeh Mas. Ya. Oh, aku gak penasaran wong-wong iki. Sik, aku tak milih-milih keris ae. Iki keris sampean kabeh Mas yo? Iya, keris saya semua. Oke, iki apik-apik, Bos. Iya. Iki mau tak delok ono Madura Koso. Iki mantep iki. Iya, Mas. Itu dapat gelar namanya Ketapas. Ketapas artinya, itu Mas? Yang berbelok atau yang berluk. Jadi rata-rata keris Madura itu kan lurus-lurus. Iya, rata-rata ya. Rata-rata. Keluar yang lo itu sangat jarang sebenarnya. Begitu keluar lo, dia dikasih gelar namanya Ketapas. Jadi perabotnya juga istimewa itu dari tim-tim Nyepang. Engko ae, regane engko ae, Mas. Iya. Engko ae awake dhewe ngomong nambur ya. Cek penasaran kabeh Mas ngomong. Aku jelas apik, Mas. Kiai Tapas. Dapurnya Parungsari. Dapurnya Parungsari ya? Iya. Terus ada lagi tuh yang menarik kerisnya Ronggolawe. Jadi Ronggolawe itu sebenarnya dari Madura juga dulu. Oh gitu ya? Singosari kan. Itu memang besinya ya seperti besi-besi Madura, keluar akodiatnya juga. Cuma yang membedakan tetap di zaman Singosari itu besinya kotak. Oh gitu ya? Iya. Iki sing tak incer mau. Iya Mas Linu. Aduh. Corok itu. Ini kalau dari besinya saya suka Mas. Iya. Cuma yang kurang suka pamornya tok. Iya. Tapi kalau materialnya sama garape apik anjing. Iya, betul Mas. Dan ini gonjonya juga tinggi ya. Nggih, kastuban. Kastuban ya. Kastuban. Jadi batok mengkurep atau merau gitu kalau orang sini bilang. Tapi ini kalau menurut sampean ini eranya apa Mas? Ini era Singosari. Singosari ya? Ronggolawe itu kan zaman Singosari kan. Jadi Ronggolawe pertama itu zaman Singosari dulu waktu perang sama Mongol itu kan dulu kan juga pasukannya dari Ronggolawe juga yang di Tuban itu. Tapi ikut Singosari ya? Ikut Singosari. Karena kan peralihan Singosari akhir ke Mojopahit. Setelah itu kan Raden Wijaya mendirikan Mojopahit kan setelah perang dengan Kediri itu. Mantap ini Mas. Ini dapat gelar Kiai Kasur. Oh gitu ya? Yeah. Kenapa kok diberi gelar Kiai Kasur Mas? Jadi keris brojol itu memang untuk ketenangan ya. Jadi ketenangan pemiliknya supaya seperti layaknya tidur di kasur. Gitu ya? Bukan anu Mas ya, bukan kerisnya dukun bayi gitu. Bukan. Kan itu apa banyak Mas ya orang-orang perkerisan yang salah paham. Aku juga nggak setuju karena keris brojol itu kadang-kadang dikatakan kerisnya dukun bayi. Ya, Piye Mas? Piye menurut sampean sih? Kalau saya aku kepingin ngerti Mas. Seperti ini Mas Lindu. Ya. Keris brojol itu untuk pengawalan orang bekerja sebenarnya. Ya, jadi terus? mengawali biar apa itu orang itu lahir brojol dengan pekerjaannya yang baru mengawali pekerjaan. Baru mengawali suatu bidang itu memang diciptakan keris brojol. Jadi wajar kalau keris brojol itu sebagai keris sejuta umat. Oh gitu ya? Itu makanya kita dibuatkan pusaka brojol itu untuk pengawalan pekerjaan. Contoh orang berdagang ya awalnya keris brojol, makanya keluar ada pamor namanya Danmas, ya kan. Okay. Terus ada lagi apalah pendaringan tebe seperti itu. Bahkan ada junjung derajat untuk awalan dia mau merebut jabatan itu ya pakai keris brojol.
Gitu ya. Iya, jadi enggak harus kok lot 13 dan sebagainya, enggak. Justru malah banyak di keris lurus. Nah, ini istimewa ini. Mas Yayan ini sangat istimewa. Isok jabarno, guys. Iya. Tadi bisa menjabarkan. Jadi gini, kalau kita memang benar-benar cinta dengan pusaka dan juga kita mau mencintai budaya, kita harus tahu sejarah, Mas ya. Ya, betul. Jadi ojo jari ini tok ae. Ojo tembung jari, Bos. Jari digawe cewekan, Bos. Gak masuk berarti, Bos. Jadi harus kita benar-benar bisa mengerti tentang sejarah dan juga tentang esoteri dan karena keris ini kan benda yang memiliki atau menyimpan nilai sejarah. Kalau kita berdasarkan bukti literasi dari alam belum tentu kebenarannya, tapi kalau keris pasti dirawat sampai temurun hingga menjadi kearifan lokal kan. Mantap, seneng aku Pak Mas Yayan ini. Jadi bukti otentik. Iki ono naga. Wah. Ini masuk mana ini, Mas? Madiun? Bukan, itu masuk Sumatera. Sumatera? Nah, Sumatera. Jadi ya karena ada ininya ya? Ya, ada apa itu jalan di ada tingilnya gitu ya? Tingilnya sampai melengkung gitu. Jadi hubungan baik Bojonegoro Jipang dengan Sumatera itu hubungan baik. Gitu ya? Iya, jadi Bojonegoro sama Palembang itu dulu tidak mau tunduk dengan Pajang. Gitu ya? Di zaman dulu. Karena apa? Setelah tragedi antara Aryo Penangsang dan Joko Tingkir, iya kan, itu adiknya Aryo Penangsang, Aryo Mataram itu lari ke Palembang dan mendirikan atau mendeklarasikan kerajaan Palembang sebagai kerajaan, bukan lagi kadipaten. Iya. Dulu. Makanya hubungan baiknya ada di Sumatera dengan Jipang. Jipang itu Bojonegoro Barat kan termasuk bagian dari Jipang. Iya. Kalau dengan Madura sendiri gimana, Mas? Kalau menurut sampean, Mas? Kalau Mojopahit dengan Madura sebenarnya. Sebenarnya raja-raja zaman dulu kebanyakan dari Madura malah. Sebenarnya ya? Iya, sebenarnya dari Ronggolawe, Raden Wijaya itu semua dari Madura. Rata-rata ya? Rata-rata raja-raja. Kenapa, Mas? Alasannya apa? Ya, saya nggak tahu ya, mungkin dari segi politiknya lebih pinter kan orang Madura. Gitu. Jadi mulai dagangnya juga ya kita hargailah. Dan memang kalau saya secara budaya ya saya tarik lagi, memang Majapahit itu tidak bisa berdiri kalau tanpa bantuan Madura juga. Betul, pasukannya kan dari Arya Wiraraja kan ya. Arya Wiraraja itu pasukan Arya Wiraraja itu kan pasukan yang top. Cuma ya nggak tahu diakui apa tidak ya, saya nggak tahu ya. Yang jelas kan ada bantuan tersendiri lah gitu ya, Mas ya. Mantep, mantep guys. Mau apa guys? Ini pamor apa gitu, Mas? Sebenarnya belarak itu, Mas Lindu, cuman agak belarak ya? Iya, belarak. Agak kepotong-potong pamornya karena kan udah usia. Crespo. Wah, iki belarak, mantep ini, Mas. Enggak omong-omongan dewe, Mas. Siap, Mas Lindu. Ojo kabeh diomong nang kene, Mas. Kok barai kepingin kabeh kok. Penggemar saya nanti kepingin kabeh ngelu aku, Mas. Jadi pusaka itu kan memang ada yang saya maharkan dan ada yang tidak saya maharkan, Mas. Jadi yang tak simpen itu ada beberapa sih. Ya nggak semua harus dimaharkan karena aku ya seneng ya, Mas. Kadang-kadang setelah dimahar eman ya. Wah, Megantoro, Bos. Jadi ini masuk mana, Mas? Singosari. Singosari ya? Iya. Katanya Singosari nggak keluar Megantoro ya sebenarnya. Ya. Tapi banyak kok ditemukan di kolektor-kolektor itu Megantoro dari Singosari. Dari Singosari ada ya? Iya. Mantap. Oke, Mas, habis ini kita langsung ke kayangan api aja, Mas ya? Iya. Kita pilih-pilih nih sih, Mas. Siap. Nah, ini ada yang unik, Mas Windu. Mana? Nah, bentar. Ini ini keris zaman Mojopahit. Oh, itu. Cuman identik kinatahnya itu gajah singa. Oh, gitu ya? Jadi gajah singa ini dulu pasukan dari Sultan Agung itu ketika berperang melawan Batavia, beliaunya kembali dengan selamat itu dikasih kinatah namanya gajah singo. Gajah singo ya? Iya, menunjukkan bahwasannya gajah itu kebesaran, singo itu kekuasaan. Simbol lah itu namanya. Simbol ya. Itu zaman Sultan Agung. Dan Madiun pun juga membuat, tapi bukan dari emas gitu. Dari Kuningan ya? Dari Kuningan rata-rata itu rata-rata ya. Di Pakem Lok 13, tapi kalau di Sultan Agung kan semua keris yang berhasil kembali ke
Sultan Agung, beliau mendapat kinatah berupa penghargaan Gajah Singa. Dibuka aja mas, sih mas, ya. aku pengen rumah. Ini kerisnya kalau mantap di Madura namanya Judogati. Oh Judogati ya? Judogati kalau di Madura. Tapi kalau di Jawa namanya Jalak Pulang Geni. Nah ini pamornya Bonang Renteng. Jadi dibuat di zaman Mojopahit. Kenapa kok kinatanya Gajah Singa ya? Karena dia berprestasi, punya penghargaan. Berarti ini keris Madura yang waktu itu ditempa di Mojopahit atau gimana? Di zaman Mojopahit ditempa di Madura. Oh gitu. Tetap khas Madura. Gitu. Iya. Karena identik Mojopahit itu panjangnya, bilahnya tidak terlalu panjang ya. Ya ukuran-ukuran sedang lah, 33. Apa ini bukan waktu apa? Empu Supo menyamar di Madura, bukan? Laras, Empu Supo yang menyamar di Madura. Jadi Empu Koso ya? Jadi Empu Koso. Itu kan dapat hadiah anaknya Raja Yamuruk, kedua namanya Dewi Tatiban itu kan. Iya. Beliaunya Dewi Tatiban itu awalnya kan buruk rupa. Karena kena penyakit apa itu? Dulu saya pernah di Sumenep itu, ada sendang di sana. Karena gelar Pangeran Sendang Sedayu itu sebenarnya dikasihkan oleh Empu Supo karena putrinya Raja Yamuruk, Dewi Tatiban itu awalnya buruk rupa karena penyakit sehingga dimandikan di Sendang Sumenep, ya kan. Beliaunya jadi cantik kan, sehingga gelarnya beliau menjadi Pangeran Sendang Sedayu. Oh gitu. Karena prestasinya apa itu memandikan di Sendang dan membuat putri raja menjadi ayu. Jadi Sendang Sedayu. Oke, mantap. Oke bosku semua, aku tak milih-milih sih bos. Iki keris wae aku ngeluh. Iki kok sik gurung sing nang kamar Mas Yayan kon milih-milih. Aku tak milih-milih sih bos ya. Nanti habis itu lanjut ke season berikutnya ya. Nanti aku mau jalan dulu sama Mas Yayan. Ke mana Mas? Kayangan Api ya? Kayangan Api. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau kita ada waktu kita jumpa lagi ya bos ya. Jangan lupa like dan subscribe Lindo Aji Channel. Oke bosku semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Salam budaya.